ini juga harus diperbaiki juga gaya komunikasi yang memang lebih tertata, kemudian juga lebih tidak bukan tidak ceplos-ceplos ya, tapi artinya ini harus dengan siapa berbicara itu juga harus bisa diatur gitu. Saya mau nanya nih Mas Huda, dari Padang Mas Huda, kemarin juga waktu di Komisi 11 ya DPR RI, Pak Purbaya juga bilang bahwa demo atau aksi kemarin itu salah satunya juga akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter begitu ya, Mas Huda ya. Ini terus kemarin juga Pak Purbaya juga minta maaf juga soal 17+8 yang akhirnya ya beliau juga minta maaf. Maksud saya gini Mas Huda, ini kita mau lihat gaya komunikasinya ya, ekonom juga saya pengen banget dari pandangan Mas Huda, belasan tahun seperti tadi kita bicarakan dipimpin oleh Bu Sri Mulyani yang ekonom banget begitu ya, yang akademisi juga, gayanya tertata begitu bicaranya. Tiba-tiba datang Pak Purbaya yang ngomong ceplos-ceplos begitu di DPR juga, beliau juga mengatakan yang cukup tajam begitu yang didengar oleh koleganya atau ini ya timnya begitu ya. Kalau dari Mas Huda melihat gaya komunikasi Menteri Keuangan yang baru ini seperti apa? Apa memang dibutuhkan menteri yang ceplos-ceplos seperti ini, atau mungkin malah bikin nggak tenang pasar nanti Mas dengan gaya yang seperti ini? Iya. Sebenarnya kemarin juga dari DPR juga sampaikan kan, gaya kopi nggak apa-apa, tapi kan salah diisi. Nah, saya sih cenderung setuju itu ya, bahwa gaya komunikasi orang kan berbeda-beda. Tapi memang ketika sudah menjadi pejabat, apalagi kalau bisa saya bilang Menlu itu seperti orang nomor 3 di Indonesia. Dia sangat strategis sekali, dia yang pegang bendahara negara. Nah, tentu ini juga harus diperbaiki juga gaya komunikasi yang memang lebih tertata, kemudian juga lebih tidak bukan tidak ceplos-ceplos ya, tapi artinya ini harus dengan siapa berbicara itu juga harus bisa diatur gitu kan. Nah, ini yang saya rasa sebenarnya harus diperbaiki. Nah, walaupun saya kemarin juga sempat tertarik juga gitu kan, bahwa baru 2 hari gitu kan, atau beberapa hari gitu kan sudah mengkritik kebijakan fiskal sebelumnya atau dari kebijakan moneter sebelumnya gitu kan. Sedangkan mereka di satu tim KSSK gitu kan, itu stabilitas sistem keuangan gitu kan. Itu kan harusnya kan ngobrol gitu kan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan disampaikan di DPR, Anda belasan tahun kenapa tidak mempertanyakan? Nah, kita juga pertanyakan, Anda 4 tahun di KSSK juga bertanyakan di situ juga gitu kan. Nah, makanya memang ini yang harus dilihat gitu kan sama Pak Purbaya, bahwa ya gaya ceplos-ceplos nggak apa-apa asalkan memang ada isinya gitu kan. Nah, kemudian bagaimana sih ke pasar gitu kan, pasar ini kan sentimennya sangat temporer ya Mas David ya. Nah, sangat temporer ini kan pasti ditentukan oleh kejadian apa nih yang terjadi di Indonesia hari ini, apa sih yang terjadi, apa sih yang diucapkan oleh Menteri A, apa sih yang diucapkan oleh Menteri B, itu kan pasti akan mempengaruhi dari sentimen yang ada di pasar modal. Nah, makanya ketika beliau Pak Purbaya ini menyampaikan bahwa saya sudah lama di pasar modal, Anda nggak kenal siapa saya, itu direspon negatif oleh pasar gitu kan. Tapi 2 hari kemudian itu sudah hijau lagi karena ada sentimen yang berbeda. Makanya kalau saya rasa sebenarnya di pasar itu sangat-sangat temporer sekali. Ini yang memang ditentukannya day per day, hari per hari, ada apa, kasus A, B, C, D, E ganti-ganti, itu bisa menentukan definisi pasar modal gitu kan. Tapi kalau saya rasa yang paling penting adalah isinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Jangan sampai investor sektor real itu juga ragu terhadap pengelolaan fiskal kita. Maka yang harus dilakukan adalah membuktikan bahwa Pak Purbaya itu pilihan tepat dari Presiden Prabowo untuk mengolah keuangan, mengolah fiskal kita.